Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas 3 tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, ini ringkasan yang penting banget, apalagi buat kalian yang lagi siap-siap ujian. Jadi yuk, kita mulai. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Kapan sih seorang anak itu dianggap dewasa dalam hukum Islam? Ini pertanyaan krusial, karena ini jadi titik awal kapan semua tanggung jawab sebagai seorang muslim itu dimulai. Mari kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Istilah kuncinya adalah akil bauli. Akil itu artinya berakal, dan balik itu artinya sampai atau dewasa. Jadi, akil balik itu momen di mana seseorang dianggap sudah cukup dewasa dan berakal untuk mulai memikul semua tanggung jawab syariat. Disinilah taklif atau pembebanan kewajiban itu dimulai. Oke, ini penting banget nih, jangan sampai ketuker ya antara pubertas dan balik. Keduanya emang berhubungan, tapi beda. Pubertas itu kan proses biologis ya, perubahan fisik, hormon, dan lain-lain. Sementara balik itu adalah istilah dari sisi agama. Ini adalah garis start di mana kewajiban syariat mulai dihitung. Jadi yang satu biologis, yang satunya lagi soal hukum agama. Baik, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita dalami lagi soal akil balik. Lalu, kita bahas satu persatu 3 tandanya, haid, ihtilam, dan usia. Terakhir, kita akan lihat apa artinya saat seseorang sudah menjadi mukallaf. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke tanda yang pertama, yaitu haid. Nah, tanda yang satu ini khusus untuk perempuan ya. Jadi, haid atau menstruasi ini adalah tanda balik yang paling utama bagi perempuan. Penting untuk dicatat, menurut fiqh, ini bisa terjadi paling cepat di usia 9 tahun Hijriah. Nah, begitu seorang perempuan mengalami haid pertamanya, saat itu juga semua kewajiban syariat langsung berlaku. Contohnya, kewajiban sholat dengan menutup aurat secara sempurna, pakai khimar atau kerudung, dan tentu saja setelah selesai haid, wajib hukumnya untuk mandi besar atau mandi wajib supaya ibadahnya sah kembali. Selanjutnya, kita beralih ke tanda yang kedua. Kalau yang ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Namanya adalah ihtilam. Ihtilam ini lebih sering kita kenal dengan sebutan mimpi basah. Nah, untuk laki-laki, ini terjadi saat bermimpi sampai mengeluarkan sperma. Bisa juga sih terjadi saat sadar karena ada rangsangan. Kalau untuk perempuan, sama juga, bisa mengalami mimpi dan mengeluarkan mani. Intinya, baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah mengalami ini, artinya sudah balik. Yap, seperti yang kita sebut tadi, ini dikenal sebagai mimpi basah. Sama seperti haid, ini juga bisa terjadi paling cepat di usia 9 tahun. Dan yang paling penting, para ulama itu sudah sepakat atau ijma bahwa ihtilam ini jadi penanda dimulainya semua kewajiban ibadah dan hukum-hukum lainnya. Jadi setelah mengalami ihtilam, sama, wajib melakukan mandi wajib agar bisa beribadah dengan sah. Nah, terus gimana kalau 2 tanda fisik yang tadi, haid atau ihtilam, belum juga muncul? Disinilah tanda ketiga berperang, yaitu berdasarkan usia. Dan angka kuncinya adalah 15. Iya, 15 tahun. Jadi gini, tanda ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau seseorang sudah genap berusia 15 tahun, dan ingat ya, ini hitungan kalender Hijriyah, maka dia otomatis dianggap sudah balik. Titik. Nggak peduli dia sudah haid atau mimpi basah atau belum. Batasan ini sendiri didasarkan pada hadis Ibnu Umar ketika beliau minta izin untuk ikut berperang. Jadi ini adalah batasan yang jelas. Oke, jadi setelah salah satu dari 3 tanda tadi terpenuhi, entah itu haid, ihtilam, atau usia 15 tahun, maka status seseorang langsung berubah. Selamat, Anda sekarang adalah seorang mukallaf. Jadi apa sih mukallaf itu? Sederhananya, mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban hukum syariat atau taklif. Kenapa? Karena dia sudah dianggap akil alias berakal dan balig alias dewasa. Jadi semua syarat untuk bertanggung jawab penuh sudah terpenuhi. Lalu apa saja konsekuensinya? Nah, menjadi mukallaf itu berarti 1. Sholat 5 waktu jadi wajib, nggak ada tawar-menawar. 2. Puasa di bulan Ramadan jadi kewajiban. 3. Menutup aurat jadi keharusan. 4. Yang paling penting, malaikat mulai mencatat semua amal perbuatan kita, baik dan buruk. Dan 5. Kita bertanggung jawab penuh atas semua yang kita lakukan. Konsep ini diperkuat oleh hadis yang sangat terkenal. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah dari anak kecil hingga ia balik. Ini gambaran yang luar biasa ya. Artinya sebelum balik, pena itu diangkat. Kita belum dimintai pertanggungjawaban. Tapi begitu kita balik, pena itu diletakkan kembali. Dan setiap detik, setiap perbuatan mulai dicatat. Nah, jadi itulah tadi 3 tanda balik menurut fiqh. Tentu saja, memahami tanda-tanda ini baru langkah pertamanya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita siap untuk memikul semua tanggung jawab yang datang bersamanya? Karena perjalanan sejati seorang mukallaf dimulai dari kesiapan itu. Coba direnungkan ya.